Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Mardiana dengan NIM 0102 128 2126 101. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan kelas B Indralaya. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Mardalena SE MSI. Baik, pertanyaan pertama yaitu mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik perencanaan diperlukan? Mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik perencanaan diperlukan? Karena tanpa adanya perencanaan, manusia akan selalu menghadapi ketidakpastian, yang mana ketidakpastian akan menimbulkan biaya, beban, dan risiko, sehingga munculnya berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk menaklukkan ketidakpastian ini, baik secara rasional maupun irasional, sehingga munculnya solusi untuk menaklukkan atau menghadapi ketidakpastian ini, yaitu membuat suatu perencanaan sebagai suatu cara rasional untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Nah, jadi untuk mencegah ketidakpastian tersebut, perencanaan sebagai suatu proses atau aktivitas yang bertahap untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga bisa memuat perencanaan seperti proyeksi-proyeksi statistik, formulasi matematik, ilustrasi diagram, maupun gambar berkaitan komponen-komponen atau antar kegiatan perencanaan. Berikut saya akan memberikan beberapa contoh situasi di mana intervensi publik dalam perencanaan sering diperlukan. Nah, yang pertama pada krisis kesehatan. Intervensi publik seringkali diperlukan dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat, seperti epidemi penyakit menular, wabah penyakit, atau situasi darurat kesehatan. Pemerintah dapat merencanakan respon kesehatan masyarakat termasuk vaksinasi massal, pengawasan karantina, dan kampanye penyuluhan kesehatan. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan ekonomi. Nah, pemerintah seringkali terlibat dalam perencanaan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Ini mungkin mencakup program bantuan sosial, pajak progresif, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesempatan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan dan keberlanjutan. Intervensi publik dalam perencanaan diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan degradasi alam. Pemerintah dapat merencanakan kebijakan perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan promosi energi terbarukan. Yang keempat, infrastruktur. Nah, pemerintah seringkali terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bandara, dan sarana publik lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, yaitu keamanan dan pertahanan. Nah, pemerintah merencanakan intervensi dalam hal keamanan nasional dan pertahanan. Ini mencakup perencanaan pertahanan militer, kebijakan keamanan dalam negeri, dan manajemen krisis. Yang keenam yaitu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah merencanakan kebijakan pendidikan dan kesejahteraan sosial untuk memastikan akses yang adil dan kesempatan untuk pendidikan berkualitas dan layanan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang ketujuh, pembangunan wilayah. Nah, intervensi publik dalam perencanaan sering diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan pembangunan regional seperti investasi di daerah yang terpinggirkan atau terlantar. Yang kedelapan yaitu keadaan darurat dan bencana alam. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, perencanaan intervensi publik diperlukan untuk memberikan bantuan, evakuasi, dan pemulihan masyarakat yang terdampak. Nah, intervensi publik dalam perencanaan merupakan alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keputusan tentang intervensi semacam itu harus didasarkan pada analisis dan perencanaan yang cermat, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan dampak jangka panjang. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua yaitu menjelaskan dan memberi contoh 2 dari 7 mazhab perencanaan. Di sini saya mengambil mazhab perencanaan advokasi. Nah, apa itu perencanaan advokasi? Perencanaan advokasi adalah teori perencanaan kota yang dirumuskan pada tahun 1960-an oleh Paul Davidoff,
The Linus Torquemada. Ini adalah teori perencanaan yang pluralistik dan inklusif di mana perencana berusaha untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Davido pada tahun 1965 adalah seorang pengacara dan perencana yang percaya bahwa perencanaan advokasi adalah metode yang diperlukan untuk mewakili kelompok berpenghasilan rendah dan minoritas yang tidak selalu sejajar dengan orang kaya dan berkuasa. Dengan berakhirnya Perang Dunia, ada kebutuhan untuk rekonstruksi sosial dan ekonomi. Pemerintah diberi tugas untuk membangun kembali kota-kota yang terkena dampak kerusakan akibat perang. Dengan munculnya para pakar teknokratis, mereka diajak berkonsultasi untuk merancang dan merencanakan kota dengan cara ilmiah, logis, dan keras yang akan menghasilkan hasil terbaik bagi semua pemangku kepentingan. Nah, pendekatan terputus dan elitis ini menyebabkan kegagalan konstan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya dan mendapat pukulan balik sehingga memunculkan praktik perencanaan alternatif. Nah, David memahami bahwa tidak semua pemangku kepentingan diwakili dan dilibati secara setara dalam proses perencanaan. Membiarkan kelompok-kelompok dengan status sosial ekonomi yang rendah rentan terhadap kepentingan lembaga publik atau perusahaan swasta yang lebih besar. Tanpa perlindungan dan perawatan yang memadai, kekhawatiran dan pendapat dari individu-individu ini dibiarkan, tidak terdengar dan tidak terhitung ketika mengembangkan rencana. Davido menyadari bahwa itu perlu untuk menerapkan sistem humanistik, akar rumput dan pluralistik di mana perencana akan mengadvokasi untuk kepentingan yang tertindas dan tidak berdaya. Nah, dalam praktiknya, perencanaan advokasi menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam bidang perencanaan untuk mewakili ide dan kebutuhan klien mereka. Klien-klien ini seringkali merupakan kelompok dengan status sosial ekonomi yang rendah yang tidak dapat mengakses sumber daya, alat, atau keterampilan untuk mewakili diri mereka sendiri. Perencana advokat bekerja dengan kelompok-kelompok yang kurang beruntung ini untuk mengembangkan rencana yang menggabungkan dan melestarikan kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Nah, rencana tersebut kemudian diajukan kepada Komisi Perencanaan di mana mereka mempertimbangkan berbagai pro dan kontra dari setiap rencana yang dihasilkan oleh perencana advokat lainnya. Inilah yang menurut Davido akan mengarah pada metodologi hukum yang ketat dan sistematis tentang dengar pendapat yang adil, penyampaian bukti pendukung, pemeriksaan silang, dan keputusan beralasan yang mengizinkan Komisi Perencanaan untuk sampai pada keputusan yang adil. Davido percaya bahwa menegakkan ideologi politik demokrasi melalui proses perencanaan menyebabkan 3 perbaikan besar dalam disiplinnya. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran publik dengan menggunakan metode perencanaan partisipasif dan terlibat dengan masyarakat luas. Ini membantu masyarakat untuk menyadari bahwa perencanaan bukan hanya sebuah proses yang dilakukan oleh orang-orang sains yang berpendidikan, melainkan bahwa perencanaan terbaik adalah rakyat itu sendiri. Nah, rakyat itu sendiri adalah kesadaran bahwa publik memiliki kebebasan dan pilihan untuk mengembangkan rencana sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, yaitu struktur ideal untuk perencanaan advokasi ini memungkinkan perencana untuk bersaing di antara mereka sendiri sambil mewakili pandangan klien mereka. Jumlah kompetisi yang sehat sebenarnya harus meningkatkan standar dan kualitas praktik perencanaan dalam hasil. Nah, Davido mengakui bahwa konflik membuat orang jujur. Yang ketiga, atau alih-alih mengkritik perencana dan lembaga yang mendukung mereka yang kritis justru diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang rencana yang mereka tidak setuju atau menciptakan lingkungan yang mendorong sikap positif terhadap partisipasi konstruktif. Namun, menyediakan platform untuk berekspresi tidak selalu cukup karena perencana partisipatif dan demokratis membutuhkan tingkat kesadaran yang kritis tertentu dari individu yang berpartisipasi. Kalau tidak, peserta dapat berjuang untuk mengidentifikasi masalah tanpa menyadari kekuatan sosial dan ekonomi yang lebih besar yang mempengaruhi pilihan mereka. Peran advokat kemudian harus tidak hanya untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan rencana yang tepat bagi komite untuk menilai, tetapi juga harus mendorong orang untuk bebas, informatif, berpartisipasi hingga tingkat penuh, bekerja sama secara kooperatif,
memiliki pemahaman tentang masalah mereka dan orang-orang lain. Berikut saya akan memberi contoh perencanaan advokasi. Ini contoh perencanaan advokasi terjadi pada peta partisipasi JKPBP. Nah, Sustainable Land Use Planning atau SLUP merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang mengharus utamakan masyarakat adat atau lokal sebagai pelaku utama perencanaan. Nah, metode yang dikembangkan JKPB ini bertujuan untuk mendukung dan memberi masukan kritis terhadap rencana tata ruang wilayah, kabupaten atau kota melalui penjabaran kondisi dan bentuk pengelolaan wilayah yang telah ada dalam masyarakat. Nah, peta tata guna lahan yang merupakan hasil dari pemetaan partisipasi masyarakat Rampi Luwu Utara Sulawesi Selatan dengan fasilitas JKPBP, SLPP Tokali Kaju, dan dukungan Pemda. Keberadaan peta ini memberikan kejelasan dan kepastian ruang kelola masyarakat. Selanjutnya, perencanaan kolaboratif. Nah, perencanaan kolaboratif atau collaborative planning adalah proses pembuatan keputusan di mana berbagai pemangku kepentingan yang melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang duduk bersama untuk menggali perbedaan mereka secara konstruktif, kemudian mencari solusi dan untuk mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi sendiri-sendiri. Nah, perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan berbasis komunikasi atau rasionalitas komunikasi. Nah, perencanaan ini sebagai proses komunikasi. Nah, ada dua bentuk rasionalitas menurut Alexander tahun 1986. Yang pertama yaitu rasionalitas formal, yaitu perencanaan sistem rasional dapat dipandang sebagai penggunaan prosedur formal. Dua masalah timbul dalam perencanaan formal. Yang pertama yaitu birokrasi dapat ditempatkan di atas rasional substantif. Sebagai contoh, kecepatan pengambilan keputusan dalam pengendalian pembangunan tidak sepenuhnya selesai tetapi dapat mengorbankan tujuan lainnya seperti kualitas dalam keputusan, dan yang kedua yaitu tujuan itu sendiri dapat menjadi tidak jelas. Yang kedua yaitu rasionalitas substantif, yaitu memasukkan nilai-nilai idealisme dan moral sebagai tujuan akhir. Nah, yang menjadi fokus utama perencanaan kolaboratif adalah itu menghindari adanya dominasi dan distorsi. Habermas mengkritisi pengaruh kapitalisme terhadap bahasa dan bagaimana kapitalisme mendistorsi kebenaran dan menciptakan atau melanggengkan dominasi. Perlunya komunikasi dan kolaborasi dalam perencanaan sehingga perbedaan kepentingan yang seringkali menimbulkan konflik harus dimediasi. Yang selanjutnya yaitu peran perencanaan kolaboratif. Peran perencanaan kolaboratif yaitu yang pertama mendengarkan keinginan masyarakat dan mengawal terbentuknya konsensus, tidak mengedepankan kepentingan yang teknokratik, atau perencanaan adalah pembelajar atau berpengalaman dan peka terhadap upaya penyatuan pandangan. Yang kedua, kepemimpinan tidak berfokus mengarahkan pada isi perencanaan, namun lebih pandang berfokus agar masyarakat menyetujui dan yakin terhadap perencanaan yang disepakati tanpa adanya dominasi kelompok atau kepentingan tertentu. Yang selanjutnya yaitu proses perencanaan kolaboratif. Menurut Arcel dan Des pada tahun 2008, proses perencanaan kolaboratif dimulai dari dialog tatap muka atau face-to-face dialog, kemudian membangun kepercayaan atau trust building, yang selanjutnya menghasilkan hasil sementara atau intermediate outcome, yang selanjutnya berkomitmen terhadap proses, dan yang selanjutnya yaitu pemahaman bersama. Sebagai contoh dari perencanaan kolaboratif yaitu relokasi PKL di Monumen Banjarsari. Yang pertama yaitu mereka melakukan proses kolaboratif atau mengidentifikasi permasalahan PKL tersebut, yaitu dengan cara pendataan rumah PKL, pedagang, penguyupan 18 jenis barang dagangan.
Yang kedua yaitu membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga membangun kepercayaan melalui upaya membangun hubungan. Yang keempat membangun pemahaman bersama melalui timbal balik. Yang kelima yaitu menyusun upaya pemecahan bersama melalui proses pembelajaran dan kreativitas. Dan yang terakhir yaitu membangun komitmen bersama melalui proses adaptasi atau adanya perubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next, bye-bye.